Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, kini para Habib itu bisa dilihat sebagai manusia biasa. Mereka adalah manusia biasa yang bisa saja baik, benar, dan lurus, tapi juga bisa jahat, salah, dan bengkok. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Yang terbaru saya baca beritanya terjadi di Desa Rawosari, Kabupaten Pemalang. Makam yang berdiri megah di tengah tempat pemakaman umum itu dibongkar banyak orang. Warga ramai-ramai mendatangi tempat yang disebut makam Habib Amir bin Yahya itu dengan dikawal aparat keamanan. Mereka lantas membongkar makam yang sudah didirikan secara permanen dan megah tersebut. Pembongkaran tidak menggunakan alat berat, melainkan dilakukan secara manual. Jadi yang namanya Muhammad Shahib Mirbat makamnya sampai hari ini masih ada. Makanya banyak santri-santri Al-Ahqaf kalau dulu mau ke Ahqaf, mau ke Hadramut lewat Sulala, itu biasanya mereka mampir dulu kemari. Karena di daerah Sulala itu di situ ada makam Nabi Ayub ya, ada makam Nabi Ayub, Nabi Imran. Kemudian juga ada makam Muhammad Shahib Mirbat. Nah, ini sudah ada di Oman ini makamnya ya, ikhwah. Nah, dari situ saudara ada dua anak Imam Muhammad Shahib Mirbat, ada dua anak yang sangat populer. Yang pertama adalah bernama Ali, yang kedua bernama Alwi, saudara. Nah, Ali disebut Walidul Faqih. Kenapa beliau disebut Walidul Faqih? Karena beliau ayah kandung Al-Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi kalau disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saudara, nah namanya Muhammad, ayahnya adalah Ali. Makanya Ali disebut Walidul Faqih, ayahnya Faqih Muqaddam. Sehingga yang bernama Alwi, saudaranya Ali, disebut Ammul Faqih. Jadi yang satu disebut Walidul Faqih, yang disebut Ammul Faqih. Kenapa? Karena memang Faqih Muqaddam ini tokoh sentral habaib, saudara, yang sangat terkenal. Nah, kemudian mari kita lihat dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alwi. Hampir semua ada di Indonesia. Ini marganya. 75 leluhur ini 75 marga ya, ikhwah. Tidak terlihat ada aksi perlawanan dari pihak yang membangun atau yang mengklaim memiliki makam tersebut. Di sana masyarakat menggugat kebenaran cerita bahwa Habib Amir bin Yahya memang adalah tokoh keramat. Selama ini makam tersebut lazim dikunjungi banyak pengunjung yang mensakralkan makam. Di beberapa daerah lain, pembongkaran makam Habib palsu juga terjadi. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saat ini pembongkaran kepalsuan terjadi di mana-mana. Saat ini banyak orang baru sadar bahwa barangkali 2 dekade terakhir telah terjadi penyebaran kebohongan bahwa mereka yang bergelar Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad dan karenanya bersih dari dosa. Tentu saja tak semua pemuka Islam yang sebenarnya non-Habib setuju dengan pembongkaran kebohongan ini. Salah satu yang menolak adalah Ustadz Abdul Somad. Dia bilang polemik soal nasab atau keturunan Nabi itu bisa membuat orang benci, bukan hanya kepada keturunan Nabi Muhammad, tapi bahkan membenci Islam. Pertama-tama menolak Habib, lama-lama menolak Islam, ujung-ujungnya ke sana, ujar Abdul Somad. Ulama-ulama Al-Azhar, universitas tertua di dunia, mereka memuliakan Sadah Ba'alawi. Mereka memuliakan para ulama zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustaz Somad itu memuliakan habaib? Karena kami belajar di tempat guru-guru kami memuliakan. Cari ceramahnya di YouTube. Syekh Usamah Al-Azhari bercerita bahwa Al-Ba'alawi, keluarga Ba'alawi, zuriat Rasulullah, mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijarah. Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan, bahkan bertambah
di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Terus alasan yang lain? Artinya apa? Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari berguru kepada para Al-Ba'alawi. Terus apa lagi Ustadz? Saya datang dari Pulau Sumatera, tepatnya di Riau. Kami dulu tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja kami yang terakhir namanya Sultan Syarif Qasim. Kenapa disebut Syarif? Karena dia adalah Ba'alawi, keturunan dari Banahsan. Ada dari Rabithah Alawiyah, di kuburan di makamnya tertulis bahwa Sayyid Syarif Utsman Shahabuddin adalah keturunan Banahsan Al-Ba'alawi, dan beliau menikah dengan anak Sultan Istana Siak Sri Indrapura. Kami tidak hanya sekedar memuliakan habaib, tapi sultan kami punya anak gadis namanya Tengku Embung, dinikahkan dengan Habib. Lalu raja-raja kami bergelar Syarif. Makanya di sana di Pekanbaru ada 3. Yang pertama, Jalan Sultan Syarif Qasim, Airport Sultan Syarif Qasim, Universitas Sultan Syarif Qasim. Tempat tinggal saya memuliakan Al-Ba'alawi. Tempat saya belajar memuliakan Al-Ba'alawi. Ulama yang saya teliti memuliakan Al-Ba'alawi. Maka saya malu kalau tidak memuliakan mereka, karena guru-guru saya memuliakan mereka. Guru-guru kami membaca Ratib Al-Attas, membaca Ratib Al-Haddad, dan semuanya itu adalah Al-Ba'alawi, Al-Faqihil Muqaddam. Mereka adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habib, hilang kecintaan pada ulama. Lama-lama ketika Islam dihina, dia cuek saja tambahnya. Ustadz Somad meminta umat Islam mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai para habib dan keluarga Rasulullah. Dia khawatir dalam 20-30 tahun mendatang, anak-anak yang dibesarkan dengan kebencian terhadap para habib akan menjadi ateis. Ya, Ustadz Somad seperti biasa, berlebihan lah. Mempertanyakan habib sama sekali tak berarti mempertanyakan Islam. Kita semua hanya ingin tahu, benarkah para habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan? Salah satu nama yang dikenal terdepan dalam membongkar kebohongan Habib ini adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman, pengasuh dan pendiri pondok pesantren Nahdlatul Ulum. Ia melakukan studi kepustakaan tentang nasab Ba'alawi alias garis keturunan Habib. Secara mendalam, Imaduddin mempelajari kitab-kitab nasab berbahasa Arab dari abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Penelitiannya menunjukkan nasab Ba'alawi di Indonesia tak tersambung ke Nabi Muhammad. Nama Ba'alawi itu diambil dari nama Alawi yang adalah putra dari tokoh bernama Ubaidillah. Para habib menyatakan Ubaidillah adalah putra dari Ahmad bin Isa yang hidup di abad ke-4 Hijriah dan meninggal pada 345 Hijriah. Dari penelusurannya, Imaduddin menemukan bahwa Ahmad bin Isa memang adalah keturunan Nabi Muhammad. Tapi dia tidak memiliki putra bernama Ubaidillah. Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 orang anak dan tidak ada satupun yang bernama Ubaidillah. Barulah pada manuskrip abad ke-9 dan ke-10 ditemukan karya tulis yang membahas nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Digambarkan pula Ubaidillah memiliki anak bernama Alawi. Tapi masalahnya, kata Imaduddin, manuskrip di abad ke-5 sampai ke-8 tidak pernah menyebut nama Awali dan Ubaidillah. Lantas kok tiba-tiba saja setelah 4 abad berselang, nama Ubaidillah dan Alawi muncul dalam sejarah. Karena itu, Imad menduga manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayasa. Imad menyimpulkan, Ubaidillah dan Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Imad bahkan mengatakan bahwa secara genetis mustahil para habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Dari apa yang dia ketahui, sejumlah habib di Indonesia sudah melakukan tes DNA.
Ditemukan haplogrup para Habib tersebut adalah G. Padahal diketahui bahwa keturunan Nabi Muhammad berhaplogrup J1. Haplogrup adalah sekelompok kromosom tunggal atau untayan DNA tunggal yang memiliki nenek moyang sama. Dengan demikian, karena perbedaan haplogrup tersebut, para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hasil studi Imaduddin dengan segera membangkitkan keterkejutan di dunia Islam di Indonesia. Rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Salah satu tokoh lain yang juga membongkar kepalsuan Habib adalah influencer terkemuka di dunia medsos bernama Guru Gembul. Melalui postingannya dan juga presentasinya di berbagai acara diskusi offline, Guru tidaklah mempertanyakan validitas hubungan darah antara para Habib dengan Nabi Muhammad, tapi dia lebih mempertanyakan perilaku sebagian Habib yang sangat jauh dari kategori akhlak mulia yang seharusnya ditampilkan keturunan Nabi. Dia menegaskan, saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para Habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Ada anggapan seharusnya keturunan Nabi Muhammad bersih dari dosa. Namun para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Mereka dengan mudah melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain. Para Habib itu begitu saja mengeluarkan pernyataan-pernyataan kebencian, caci maki, dan kata-kata kotor. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat Habib palsu, bisnis air sholawatan palsu, hingga makam palsu untuk mengeruk keuntungan. Guru memberi contoh bagaimana para Habib palsu itu menawarkan air yang sudah dibacakan doa atau disebut juga disolawati oleh sang Habib kepada para netizen. Harganya bisa sampai 10 juta rupiah. Dan penyakit yang seolah bisa disembuhkan bisa selevel ya kanker lah. Guru menekankan dia tidak anti Habib. Menurutnya sudah sejak lama masyarakat mengenal kehadiran para Habib di Indonesia. Profesi para Habib ini pun beragam, dari penjual parfum sampai menteri luar negeri. Namun sejak tahun 2000-an, kehadiran tokoh-tokoh seperti Rizik dan Bahar Smith merusak citra mereka yang dianggap keturunan Nabi. Umat Islam sebenarnya ingin menolak pernyataan-pernyataan Rizik atau Bahar Smith, tapi karena mereka dianggap keturunan Nabi Muhammad, masyarakat jadi enggan bersuara. Keraguan akan Habib ini semakin diperkuat dengan kemunculan Raja Dangdut Rhoma Irama. Di dalam podcastnya, Rhoma bercerita bahwa dia juga mempertanyakan status Habib. Dia membantah anggapan bahwa Wali Songo, Pangeran Diponegoro, atau penggagas bendera merah putih adalah Habib, seperti yang selama ini sering diutarakan. Rhoma juga bercerita bahwa dia pernah ditawari gelar Habib dan memperoleh sertifikat Habib dengan biaya tertentu. Karena itulah, Rhoma percaya bahwa Habib di Indonesia adalah memang bukan keturunan Nabi Muhammad karena kelakuannya yang tidak terpuji. Rhoma bahkan meminta para Habib berani melakukan tes DNA untuk membuktikan mereka memang keturunan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, Guru Gembul, dan Rhoma Irama tampaknya sukses membongkar mitos tentang keutamaan posisi Habib di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia ada Rabithah Alawiyah yang dianggap punya otoritas memberi legitimasi pewaris garis keturunan Nabi Muhammad. Lembaga yang didirikan pada tahun 1928 ini juga memiliki pelayanan untuk pencatatan silsilah keturunan Nabi Muhammad. Tapi dalam keriuhan gugatan tentang Habib kali ini, Rabithah hampir-hampir tak bersuara. Rabithah selama ini juga tidak bersuara tentang perilaku Rizik Syihab ataupun Bahar Smith yang memberi nilai tercela pada Habib di Indonesia. Bungkamnya mereka turut menciptakan keraguan tentang keorisinalan dan kesalehan para Habib. Pertarungan ini diwakili perselisihan antara Habib Bahar Smith dan Habib Rizik Syihab melawan Haji Rhoma Irama. Pertentangan ini bergulir tak karuan sehingga berlontaran maki-makian yang memalukan. Yang jadi pokok keramaian adalah soal Habib. Anda sering kan mendengar istilah ini digunakan di Indonesia. Istilah Habib itu merupakan sebutan bagi seseorang yang dipercaya berada di bawah garis keturunan Nabi Muhammad. Pertanyaan yang sering diajukan adalah,
Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Tapi kali ini, dalam konflik Roma versus Bahar dan Rizik, persoalannya jadi agak lain. Ketiga tokoh ini sebenarnya sama-sama menolak anggapan bahwa keturunan Nabi itu sakral. Yang pertama melontarkannya adalah Haji Roma. Tapi lucunya, Bahar dan Rizik malah mati-matian menyerang Roma. Jadi ini terkait dengan podcast Rhoma Irama Official. Judulnya, Tulus dari Jari yang Paling Dalam, Begini Pesan Roma untuk Para Muhib. Video yang pertama kali tayang 7 Juni itu sudah disaksikan sekitar 217.000 penonton. Dalam video itu, Roma menjelaskan dia adalah Ketua Umum Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola yang disingkat Fahmi Tamami. Dalam podcast itu, dia juga menghadirkan Sekjen Fahmi Tamami, Kiai Haji Anas Kurdi. Roma tampil dengan cara yang santun dan tenang. Dia bahkan menyebut dirinya muhibbin alias para pecinta para Habib. Dia mengaku bersahabat dengan Habib Rizik Syihab, Habib Ali Kuitang, dan banyak lainnya. Roma lantas bercerita tentang pengalamannya 50 tahun yang lalu ketika dia masih menjadi penceramah muda atau juga artis muda. Suatu kali dia diundang sebagai penceramah di Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur. Ternyata penceramah pertamanya, seorang senior, bercerita tentang keistimewaan Habib dan keturunannya. Si penceramah senior itu mengatakan bahwa seorang anak Habib, yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Jangan diomelin, biarin aja, dia itu ahli surga, kata si penceramah. Penjelasan itu ternyata sangat mengganggu Roma muda. Saat dia diberi kesempatan berceramah, dia dengan segera melontarkan koreksi. Dengan tegas, Roma menyatakan tidak setuju dengan ceramah sebelumnya. Dia bilang, surga adalah untuk orang bertakwa, sementara neraka untuk ahli maksiat, kalaupun orang itu adalah keturunan Rasulullah. Roma juga mengutip hadis yang menunjukkan kata Nabi Muhammad bahwa kalau sampai anak perempuan yang disayanginya, Fatimah, mencuri, Nabi tetap akan memotong tangannya. Jadi kata Roma, jelas tidak ada privilege bagi keturunan Nabi Muhammad. Pernyataan itu membuat masjid ribut. Roma muda sendiri diomeli oleh pengelola masjid karena dianggap kurang ajar. Dia juga dipanggil pemilik masjid yang memberi nasihat padanya. Kata si pemilik masjid, apa yang disampaikan Roma itu benar. Tapi kalau Roma menyampaikannya secara terbuka seperti itu, akan menimbulkan perpecahan. Jadi Roma dinasihati agar tidak lagi bicara semacam itu demi uhwah Islamiyah. Sejak saat itulah, kata Roma, ia mengubur dalam-dalam pandangannya tentang Habib di dalam perutnya. Dengan itu pula ia bisa bersahabat dengan para Habib. Tapi sekarang 50 tahun kemudian, Roma merasa bersedih mendengar masih ada oknum-oknum Habib yang berdakwah dengan cara yang dulu dikritiknya. Roma menggunakan contoh-contoh yang memang bodoh. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Menurut Roma, doktrin semacam itu tidak baik bagi umat Islam. Roma dan Anas Kurdi juga membahas ayat-ayat Al-Quran yang disalahartikan sehingga seolah-olah Allah mensucikan keturunan Nabi Muhammad, padahal maknanya sesungguhnya jauh dari itu. Seperti Anda lihat, Roma tidak sedang menyerang Habib. Dia hanya menyatakan Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Tapi masalahnya ternyata ada Habib-Habib yang tersinggung dengan podcast Roma itu. Yang paling keras bereaksi adalah Habib berambut pirang, Bahar Smith. Dia bilang Roma itu fitnah dan mau jelek-jelekin keluarga keturunan Nabi. Bahar bahkan sampai mengatakan Roma itu bacot dan main begal nasab. Bahar pun mengajak para jamaahnya untuk tidak percaya dengan pernyataan Rhoma Irama. Dan kasar dia bilang, kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rhoma Irama.
Bahar menegaskan semua Habib, meskipun keturunan langsung Nabi Muhammad, jika berbuat dosa tidak perlu diikuti. Pun jika ada Habib mengajak kemaksiatan, maka sudah pasti masuk neraka. Kami para habaib tidak pernah diajarkan seperti itu, kata Bahar. Walaupun nasab kami mulia, walaupun kami anak cucu Nabi, tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tetap tempatnya neraka. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Padahal dia dan Roma sebenarnya sejalan dalam hal penyikapan tentang Habib. Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Ia memang tidak menyebut nama secara spesifik, tapi siapapun tahu pasti yang dia tuju adalah Rhoma Irama. Rizik bilang, ada seorang tokoh lanjut usia yang di podcastnya bicara seenaknya bahwa ada doktrin begini begitu tentang Habib. Lalu Rizik mengatakan, hati-hati, saya nasihati Anda. Umur Anda sudah lebih dari 80 tahun. Sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah. Su'ul khatimah itu artinya akhir yang buruk. Rizik juga mengingatkan agar Roma tidak menyebar fitnah bahwa ada doktrin bahwa Habib bebas dari dosa. Ia juga menjelaskan bahwa dia tidak pernah diajari ayahnya, kakeknya, pamannya, guru-gurunya bahwa sebagai Habib dia boleh mabuk, tidak sholat, dan berzina. Rizik bahkan menyatakan siap menghukum Habib yang mengajarkan ajaran bertentangan dengan agama Islam. Bagi saya, kemarahan Bahar dan Rizik ini sungguh mengherankan. Kemarahan mereka sama sekali tidak pada tempatnya. Bukankah mereka menyetujui pandangan Roma? Mengapa mereka justru menuduh Roma menyebarkan fitnah? Bukankah mereka seharusnya bersekutu? Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Dan kini ketika bahkan seorang Rhoma Irama yang mereka harapkan seharusnya membela mereka membuat podcast berisi keraguan tentang kesakralan Habib, mereka memilih tidak akan lagi diam. Mereka mengaum marah. Tapi sayangnya, kekalapan mereka justru semakin memperlihatkan kepada publik bahwa kalaulah mereka adalah keturunan Nabi Muhammad, itu sama sekali tak menjamin kualitas keislaman mereka. Saya sendiri percaya di hadapan Tuhan kita semua pada dasarnya sama. Kualitas kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan, bukan oleh garis keturunan kita. Haji Roma, ayo terus suarakan kebenaran. Kalau Anda buka di YouTube, tulis saja Habib Rizik strip eksistensi habaib. Nah, itu di YouTube keluar. Kita bisa dengarkan, masih ada. Nah, karena itu begitu kemarin keluar ada serangan kepada Imam Ubaidillah, saya enggan untuk menjawabnya karena hanya mengulangi. Karena persoalannya nggak jauh berbeda, hampir sama. Saudara, kemarin diserang bapaknya, sekarang diserang anaknya. Kenapa kemarin diserang bapaknya, sekarang diserang anaknya? Karena waktu mereka menyerang bapak gagal. Nah, jadi mereka bilang nih Imam Ahmad Muhajir orang nggak dikenal, entah dari mana, datang ke Yaman ngaku-ngaku habaib. Nah, kemudian kita buktikan. Nah, ternyata ada data-data dari kitab tarikh Baghdad, saudara. Kemudian ada juga surat menyurat beliau yang masih sangat muda dengan Imam Tobari yang sudah sepuh. Nah, jadi surat-suratnya itu ada, sehingga membuktikan orang ini bukan fiktif. Itu dulu yang saya buktikan, ya ikhwah. Nah, karena mereka gagal, kali ini mereka coba cari tokoh mana nih yang bisa diserang, yang kalau berhasil maka seluruh habaib di Indonesia menjadi mantan Habib. Jadi mantan Habib, tujuannya begitu, saudara. Nah, maka itu kemarin saya dorong saya punya menantu Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas untuk menjawab.
dengan data-data yang saya sudah kumpulkan ditambah dengan data-data baru yang dikumpulkan Habib Hanif, dan itu juga sudah dibuat rekaman. Hanya saja sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Buya Qurtubi, saudara, semakin hari kelompok ini semakin kurang ajar, semakin adimul akhlak. Bukan qalil adab lagi, tapi adimul adab. Kalau qalil adab kurang ajar ya, tapi kalau adimul adab enggak punya adab ya ikhwan. Nah, mudah-mudahan kita tidak ketularan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena mereka saya lihat sudah kelewatan, maka itu kemarin saya beri gelar buat mereka, begal nasab. Nah, kenapa begal nasab? Karena selama ini ada pihak-pihak yang menyerang nasab habaib, cuman nyerang saja, nggak mengakui, sampai di situ saja, saudara. Tapi kali ini lebih parah nih. Udah menyerang nasab habaib, nggak ngakuin, dirinya ngaku sebagai habaib. Nah, parah udah ya kawan. Ini penyakitnya lebih parah. Maka itu tadi saya bilang dengan istilah begal nasab. Baik, saya tidak ingin membahas lagi soal eksistensi habaib, tapi ada beberapa bagian yang saya mau garis bawahi. Nah, jadi perhatikan di sini saya sudah buka dulu ini PowerPoint yang pernah saya gunakan di tahun 2015 di pengajian Markas Syariat Petamburan. Nah, di sini baru dibuka saat itu ya, ikhwan. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini waktu itu saya berikan judul, benarkah habaib Indonesia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini semuanya totalnya cukup banyak, ada 20 slide, tapi ada beberapa slide yang menarik. Mari kita lihat. Di halaman pertama saja saya buka di sini. Kita lihat nasab Ali Ba'alawi. Nah, coba lihat nasab Al-Ba'alawi. Paling atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya putri yang bernama Fatimatus Zahra. Fatimatus Zahra dengan Nabi sama-sama wafat tahun 11 Hijriyah. Kemudian Siti Fatimah punya anak, ada Al Hasan, ada Al Husain. Kalau Ba'alwi ini dari Al Husain, bukan Al Hasan. Nah, Al Husain As-Sibt. As-Sibt itu saudara artinya cucu ya. Kalau cucu dari anak perempuan itu disebut sibtun. Kalau cucu dari anak laki-laki disebut hafidun. Nah, ini kan Sayyidina Husain ini cucu dari anak perempuan, yaitu cucu Nabi dari Fatimatus Zahra. Nah, Sayyidina Husain wafat tahun 61 Hijriah ketika terjadi tragedi Karbala. Nah, ternyata di padang Karbala ini ada beberapa anak Sayyidina Husain dan beberapa anak Sayyidina Hasan yang masih kecil selamat dari pembantaian. Jadi kalau ada yang bilang, oh mereka sudah mati semua, bohong. Nah, dulu ada yang nyerang begitu, turunan Nabi udah nggak ada, kata dia, karena Nabi nggak punya anak laki. Dibantah oleh para ulama. Nah, gagal, mereka tuduh begitu, mereka bilang iya turunan Nabi memang ada, tapi kan udah mati semua di padang Karbala. Dibantah lagi oleh para ahli sejarah. Nah, kemudian mereka mulai beralih menyerang yang lain. Jadi satu serangan gagal beralih ke yang lain, satu serangan gagal beralih kepada yang lain. Nah, kemudian mereka mulai menyerang siapa? Imam Ali Uraidi yang mereka serang. Kata mereka Imam Ali Uraidi itu bukan anak Ja'far Shadiq. Dibantah lagi oleh sejarah. Ternyata Imam Ali Uraidi namanya ada di kitab Jarh wa Ta'dil, ada di dalam kutubul hadis ya kawan, karena termasuk perawi hadis. Nah, kemudian mereka mulai serang Imam Ahmad Muhajir. Itu yang saya kasih tanda merah itu ya kawan. Diserang Imam Ahmad Muhajir. Nah, ini di tahun 2015 ini yang saya buat jawabannya untuk mereka ya kawan. Nah, jadi sekali lagi mari kita lihat dulu nasabnya. Dari Nabi ke Fatimatus Zahra, dari Fatimatus Zahra ke Al Husain. Nah, anak Sayyidina Husain yang merupakan datuknya Ba'alawi adalah Al-Imam Ali Zainul Abidin. Sebetulnya namanya Ali Al-Ausat. Namanya Ali Al-Ausat. Sayyidina Ali itu anaknya ada 3. Sayyidina Husain pada saat terjadi pada tragedi Karbala ada 3 anaknya bernama Ali. Ali Al-Akbar, Ali Al-Ausat, Ali Al-Asghar. Ali Al-Akbar sudah dewasa, dia yang menjadi panglima perang bapaknya waktu terjadi tragedi Karbala, dan dia yang maju paling depan untuk menghantam mereka-mereka yang ingin membantai keluarga Nabi dan gugur sebagai syahid.
Sedangkan Ali Al-Ausat saat itu masih remaja, usianya diperkirakan sekitar 16-17 tahun, lagi sakit, demam, sakit keras, dan ada di kemah. Dia tidak bisa perang. Jangankan perang, berdiri saja dia tidak mampu. Dia dijaga oleh bibinya, oleh adiknya Sayyidina Husain yang bernama Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab yang menjaga dia dan menjaga anak-anak kecil, keponakan-keponakan Sayyidina Husain di dalam kemah. Sementara di luar lagi berkecamuk perang yang tidak seimbang. Sayyidina Husain bersama keluarga dan sahabat hanya 72 orang jumlahnya, sementara yang menyerang lebih dari 3.000 orang, ya ikhwan. Jadi satu pertempuran yang tidak seimbang. Tapi Ahlul Bait menghadapi dengan gagah, tabah, dan dengan keberanian luar biasa. Kemudian Sayyidina Husain punya yang namanya Ali Al-Asghar, yang paling kecil, itu masih bayi, usianya sekitar 6-7 bulan, saudara. Di dalam kemah dia kehabisan susu ibunya sudah tidak keluar, air sudah tidak ada. Sementara keluarga Nabi dikepung di padang Karbala, tidak boleh mendekati sungai. Nah, kemudian Sayyidina Husain dengan beberapa orang mencoba untuk menyelinap, saudara, sembunyi-sembunyi, berhasil mendekati sungai untuk memberikan si bayi ini air, saudara, karena ini anak udah kehausan. Nah, begitu sampai ke pinggiran sungai, tiba-tiba sebuah anak panah meluncur mengenai si bayi dan bayi meninggal dunia. Akhirnya Sayyidina Husain diusir lagi, kemudian beliau balik badan, terus kembali ke kemah lagi, ya ikhwan. Nah, jadi artinya di sini ya anak cucu Nabi di situ banyak yang terbunuh, tapi tidak semua mati. Sehingga keturunan Nabi sampai saat ini tetap ada. Alhamdulillah. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir radhiyallahu an. Nah, Muhammad Al-Baqir, saudara. Nah, Imam Muhammad Al-Baqir ini, saudara, sangat terkenal. Nggak ada yang nggak tahu. Oh iya benar, Imam Muhammad Baqir itu memang anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu memang anak Sayyidina Husain. Nggak ada ulama yang nggak kenal itu sepanjang zaman, saudara. Dan keberadaan Muhammadul Baqir pun juga sebagai perawi hadis. Itu yang perlu kita tahu. Kemudian Muhammadul Baqir punya anak Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Punya Imam Ja'far As-Shadiq. Sebetulnya Al-Imam Ali Zainal Abidin punya anak, ada lagi satu, namanya Zaid ibn Ali, adik daripada Muhammad Al-Baqir. Saya tidak masukkan di sini karena kita hanya bicara nasab Ali Ba'alwi. Nah, Zaid itu juga mati terbunuh. Zaid itulah yang akhirnya diimamkan oleh yaitu mazhab Zaidi, saudara. Nah, kalau kita tahu mazhab Zaidi, itu Imam Zaid putra dari Imam Ali Zainal Abidin. Nah, jadi Imam Ali Zainal Abidin pesan kepada anaknya Muhammad Baqir dan Imam Zaid, sudahlah, kita menjauh dari politik, kita jangan dekat dengan penguasa, kita didik saja umat, berdakwah, saudara, zuhud dan lain sebagainya. Muhammadul Baqir laksanakan pesan ayahnya, tapi Zaid menyampaikan kepada ayahnya dan kepada kakaknya nggak bisa. Kita kalau umat ini nggak boleh kita tinggal, paling tidak harus adalah satu dari Ahlul Bait yang tampil memimpin mereka, jangan sampai mereka dizalimi. Dengan prinsip semacam itu, Zaid keluar memimpin umat, dan Zaid juga mati terbunuh, ya ikhwan. Zaid mati dibunuh, saudara. Baik, kembali ke Muhammad Al-Baqir yang wafat tahun 118 Hijriah. Beliau punya anak Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq ini sahabat Imam Abu Hanifah, saudara. Ya, jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, sedangkan Imam Ja'far As-Shadiq meninggal tahun 148 Hijriah. Maka itu Imam Ja'far As-Shadiq pernah belajar ke Imam Muhammad Al-Baqir, saudara, bahkan pernah mendapat teguran dari Imam Ali Zainal Abidin. Jadi artinya orang-orang ini bukan fiktif, memang ada dalam sejarah. Alhamdulillah. Nah, kemudian Imam Ja'far As-Shadiq ini punya anak banyak, di antaranya Musa Al-Kazim. Nah, Musa Al-Kazim ini keturunannya disebut Al-Musawi atau Al-Kazimi. Itu banyak menyebar di Irak dan Iran, ya ikhwan. Jadi kalau kita ke Irak, ke Iran, nah ini banyak keturunan Musa Al-Kazim yang menyebar di sana, dan memang sebagian besar mereka mengikuti mazhab Syiah Ja'fari, saudara. Nah, sementara satu lagi Ismail. Nah, Ismail itu keturunannya banyak di Mesir. Nah, itu yang kita sebut akhirnya muncul mazhab Ismaili, saudara. Nah, tapi ada satu putra beliau yang terkecil, yaitu Al-Imam Ali Al-Uraidi.
Nah, Imam Ali Uraidi ini tinggal di desa Uraid. Uraid itu nama desa, desa di pinggir kota Madinah. Nah, waktu saya pertama kali sekolah di Saudi Arabia, saya pernah berusaha untuk ziarah dan saya dapatkan. Waktu itu saya ikut rombongan Habib Zain bin Smith, saya punya guru, rame-rame bersombongan dengan para santri. Kita ziarah ke Masjid Al-Imam Ali Uraidi dan magamnya di samping masjid, ya ikhwan. Jadi itu masih ada. Tapi beberapa tahun yang lalu, setahu saya 10 tahun yang lalu, itu diratakan oleh pemerintah Saudi. Jadi masjidnya sudah dibongkar rata, magam Imam Ali Uraidi juga dibongkar, saudara. Dan perbuatan semacam ini sangat berbahaya, karena ini kan bukti sejarah. Kalau makamnya dibongkar, nanti bukti sejarah hilang, saudara. Nah, katanya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Nah, wallahu a'lam, setahu saya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Tapi sebagaimana kita tahu, di Baqi Al-Gharqad kan nggak ada nisan yang pakai nama, ya ikhwan. Nah, itu semua terjadi. Tapi alhamdulillah, saya dengan rombongan saya punya guru pernah beberapa kali, bukan sekali, kita setiap malam tertentu dalam 1 bulan datang, kita ziarah, saudara. Masih ada masjidnya, masih ada magamnya ketika itu. Jadi Uraid itu nama desa Al-Uraidi. Nah, jadi Imam Ali Al-Uraidi ini juga seorang perawi hadis, saudara. Beliau inilah, saudara, yang akhirnya saudara, Imam Ali Uraidi ini punya anak bernama Muhammad An-Nagib. Kenapa dijuluki An-Nagib? Karena anaknya ini menjadi naqabatul asraf, menjadi pemimpin para asraf, para ahlul bait yang ada di zaman itu. Dan beliau pindah ke Irak, saudara. Jadi dikenal dengan nama Imam Muhammad An-Nagib. Wafat tahun 200-an. Beliau punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Ini juga seorang Nagib, seorang Nagibul Asraf. Dia seorang Nagibul Asraf itu kalau kayak kita kepala sukunya lah, daripada ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, beliau inilah yang punya anak Imam Ahmad Al-Muhajir, saudara, yang wafat tahun 345. Nah, kemudian bagaimana kok bisa sampai ke Yaman ini? Imam Ahmad Muhajir enggak lahir di Yaman. Dia di Irak, saudara, bersama ayahnya. Nah, cuma ketika beliau tinggal di Irak, terjadi fitnah Qaramitoh. Nah, tolong diingat, terjadi fitnah Qaramitoh. Qaramitoh itu kelompok Syiah yang sesat menyesatkan, saudara. Dan dia kelompok ekstrim, saudara, yang gampang betul membunuh orang yang tidak sejalan dengan mereka. Dan kelompok Qaramitoh ini yang pernah menyerbu Ka'bah, kemudian mencuri Hajar Aswad, dirampas, dan Hajar Aswad dibawa ke Bahrain. Nah, jadi dulu selama beberapa puluh tahun itu Hajar Aswad sempat tidak ada di Mekah, ya ikhwan. Dibawa oleh kelompok Qaramitoh. Nah, Qaramitoh nyebar di Mekah, di Irak, di mana tempat ini menyebar. Nah, akhirnya Imam Ahmad Muhajir melihat fitnah Qaramitoh itu begitu dahsyat, beliau ajak keluarganya semua dan para sahabatnya, saudara, kurang lebih ada 300-an orang. Itu rame-rame, saudara, dari Baghdad, mereka rame-rame ke Madinah, kemudian ke Mekah. Nah, pada saat perjalanan itu terjadi perampasan Hajar Aswad, yang akhirnya beliau lihat ini fitnah udah kelewat batas, saudara. Di mana-mana terjadi kekacauan, huru hara, saudara. Akhirnya beliau bawa seluruh keluarga dan sahabatnya 300 orang ke Hadramaut. Kenapa ke Hadramaut? Karena ada satu riwayat hadis yang menyebutkan jika terjadi huru hara di mana-mana, fa'alaika bi Hadramaut, maka carilah Hadramaut, tinggal di sana, kau akan dapatkan ketenangan. Nah, itu yang dipakai oleh Imam Ahmad. Akhirnya beliau masuk ke Hadramaut. Begitu masuk ke Hadramaut nggak gampang. Di sana ternyata di Hadramaut saat itu sarangnya kaum ini apa namanya, Khawarij, saudara. Ibadiyah itu salah satu sekte Khawarij. Ibadiyah yang paling moderat saat ini. Khawarij itu ternyata setelah mereka dulu diperangi oleh Sayyidina Ali di Mekah, di Madinah, di Irak, mereka semua larinya ke Hadramaut, ya ikhwan. Hadramaut saat ini dikuasai oleh Khawarij. Jadi begitu mereka dengar ada Al-Husaini, Sayyid turunan Nabi, datang ke Hadramaut, mereka nggak terima. Disambutlah dengan perang, ya ikhwan. Jadi artinya Imam Ahmad Muhajir dengan 300 pasukan diserbu
sama seribuan Nabi pasukan Khawarij. Mereka mau dibunuh. Mereka bilang karena mereka ini Khawarij ini benci dengan keluarga Nabi, nggak suka dengan keluarga Nabi, apalagi dengan keturunan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dianggap membantai kelompok mereka, karena mereka kan berontak terhadap Sayyidina Ali, ya ikhwan. Nah, jadi karena mereka sudah benci dengan Sayyidina Ali, dengan turunannya pun benci, mereka kobarkan. Itu yang disebut perang Bahran, saudara. Jadi ada perang. Jadi kalau ada yang bilang Imam Ahmad Muhajir nggak ada, oh dia nggak ngerti sejarah, dia nggak tahu perjalanannya. Perang itu dicatat di Hadramaut. Dulu ada perang ini, namanya kejadiannya di sini, yang berperang siapa. Nah, ketika itu ada ribuan Khawarij menyerang, yaitu keluarga Nabi ini, saudara. Nah, begitu serang ini 300 orang. Ini kalau lihat kejadian begini, nasibnya bisa sama dengan Sayyidina Husain di Karbala atau sama dengan Zaid bin Ali, saudara. Yang juga cuman pasukannya sekitar 300 dan semuanya dibunuh, Zaid bin Ali. Nah, kali ini saudara, ternyata di utara Yaman itu ada mazhab Zaidi. Nah, Syiah itu kan ada Ja'fari, ada Ismaili, ada Zaidi. Nah, Zaidi ini cinta kepada Ahlul Bait. Jadi begitu mereka dengar ada keluarga Ahlul Bait datang dari Irak ke Hadramaut mau diserang oleh orang-orang Khawarij, mereka dari utara turun membantu keluarga Nabi dan terjadi peperangan yang kita sebutkan barusan, dan akhirnya mereka menang. Begitu mereka menang, Khawarij terusir dari Hadramaut. Mereka lari. Kemana mereka lari? Ke Oman. Saat ini jadi negara Oman, ya ikhwan. Negara Oman hari ini dari mulai sultannya sampai rakyatnya, saudara, itu mayoritas dipegang oleh Khawarij, tapi dari sekte yang moderat, sekte yang tidak lagi ekstrim, sekte yang tidak lagi mengkafir-kafirkan orang, yang disebut sekte Ibadiyah. Nah, jadi dulu mereka di Hadramaut mereka yang kuasai, kemudian mereka terpukul kalah, saat ini mereka tinggal di Oman, ya ikhwan. Nah, dari situlah Al-Imam Ahmad Muhajir mulai saudara dakwahnya di Hadramaut. Sampai di sini kira-kira jelas ya. Nah, kalau ada yang mau lebih jelas lagi silakan buka saja. Saya punya video yang sudah dimuat sejak 2015, ya Wak. Nah, dari situ akhirnya Imam Ahmad Muhajir punya anak bernama Ubaidillah, atau disebut juga Abdullah. Sebagian kitab menyebut Abdullah, sebagian kitab menyebut Ubaidillah. Ini bukan kontradiktif, bukan. Ubaidullah itu kan tasghir daripada Abdullah. Seperti ada mengatakan anak Nabi laki-laki ada yang bernama Thayyib, ada juga yang bernama Thahir, ada juga yang bernama Abdullah. Padahal tiga-tiganya orangnya satu. Namanya Abdullah, julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Jadi anak Nabi itu ada Qasim, ada Ibrahim, ada Abdullah, anak lakinya, saudara. Yang Abdullah ini julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Nah, cuman karena orang baca di hadis yang satu bilang Thayyib, di hadis yang satu bilang Thahir, orang pikir anak laki-lakinya ada 5, ya ikhwah. Nah, padahal Abdullah, Thayyib dan Thahir satu orang. Kira-kira jelas gak? Ini untuk memudahkan pemahaman, jadi nggak usah kaget kalau ada kitab nasab yang bilang Abdullah, ada kitab nasab yang bilang Ubaidillah, saudara. Jangan kemudian dianggap oh ini tazwir, ini pemalsuan. Nggak begitu, saudara. Nah, baik, kalau dibilang pemalsuan repot, nanti hadis-hadis tentang anak Nabi palsu semua dong, gara-gara namanya beda-beda, ya kawan. Kira-kira jelas tidak? Jelas semua ya. Baik, nah Ubaidillah ini punya anak yang bernama Alwi. Inilah Habib yang pertama dari keturunan Nabi yang dikasih nama Alawi. Sebelum itu nggak ada yang namanya Alawi, ya kawan. Nah, ini yang pertama kali disebut Alawi, sehingga keturunannya disebut Ba'alawi. Nah, jadi Ba'alawi diambil dari nama ini, saudara. Makanya di situ ditulis Alwi jaddu Ba'alawi. Ini kakeknya Ba'alawi, saudara. Nah, dan Alwi ini masyhur dalam sejarah, saudara, putra Ubaidillah, dan orang semua tahu kalau dia cucunya Ahmad Al-Muhajir. Sampai-sampai Imam Sakhawi menyebut namanya, Imam Ibn Hajar Al-Haythami juga menyebut namanya, saudara. Imam-imam besar menyebut namanya dalam kitab-kitab mereka. Artinya apa? Ubaidillah dan Alwi juga bukan cerita fiktif. Sampai di sini jelas?
Baik, kita lanjutkan secara singkat. Dari Alwi lahir anaknya namanya Muhammad. Muhammad lahir lagi namanya Alwi. Nah, dikasih nama kakeknya Alwi. Jadi ada dua tuh yang namanya Alwi, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, ada lagi Ali Khalid Gassam. Nah, Ali Khalid Gassam ini, saudara, tinggal di Yaman. Beliau punya anak ini yang makamnya sampai hari ini ada di Muhammad Shahib Mirbat, dekat Sulalah. Dia masuk ke Oman, ya dia masuk ke negeri Oman di perbatasan. Jadi yang namanya Muhammad Shahib Mirbat makamnya sampai hari ini masih ada. Makanya banyak santri-santri Al-Ahqaf kalau dulu mau ke Ahqaf, mau ke Hadramut lewat Sulala, itu biasanya mereka mampir dulu kemari. Karena di daerah Sulala itu di situ ada magam Nabi Ayub, ya. Ada magam Nabi Ayub, Nabi Imran. Kemudian juga ada magam Muhammad Shahib Mirbat. Nah, ini sudah ada di Oman ini magamnya, ya ikhwan. Nah, dari situ saudara ada dua anak. Imam Muhammad Shahib Mirbat ada dua anak yang sangat populer. Yang pertama adalah bernama Ali, yang kedua bernama Alwi, saudara. Nah, Ali disebut Walidul Faqih. Kenapa beliau disebut Walidul Faqih? Karena beliau ayah kandung Al-Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi kalau disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saudara, nah namanya Muhammad, ayahnya adalah Ali. Makanya Ali disebut Walidul Faqih, ayahnya Faqih Muqaddam. Sehingga yang bernama Alwi, saudaranya Ali, disebut Ammul Faqih. Jadi yang satu disebut Walidul Faqih, yang disebut Ammul Faqih. Kenapa? Karena memang Faqih Muqaddam ini tokoh sentral habaib, saudara, yang sangat terkenal. Nah, kemudian mari kita lihat dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alwi. Hampir semua ada di Indonesia. Ini marganya. 75 leluhur ini 75 marga, ya ikhwan. Sementara dari Ammul Faqih itu melahirkan tidak kurang dari 15 leluhur Ba'alwi. Yang salah satunya adalah Azmat Khan. Nah, Azmat Khan inilah yang akhirnya melahirkan para wali songo. Ini saya sudah jelaskan dari tahun 2015 ini, ya ikhwan. Nah, makanya kalau anda baca buku saya yang berjudul FPI Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya cantumkan di sana nasab wali songo secara lengkap sampai kepada Pangeran Yusuf atau yang tadi disebut Maulana Yusuf oleh Kiai Qurtubi, saudara. Sampai di situ itu nasab tercatat, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu inilah uraian nasab para habaib Ba'alwi dan uraian nasab wali songo. Ternyata wali songo dan para Ba'alwi ini mereka bersaudaranya di mana? Mereka bersaudaranya satu datuk di Imam Muhammad Shahib Mirbat. Nah, saudara. Nah, baik. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok yang wali songo datuknya nisbahnya ke Azmat Khan? Azmat Khan itu terkenal di India, saudara.